dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di hari ini sebagai orang yang percaya, torang bersyukur karena kemenangan boleh kita miliki karena Kristus sudah bangkit untuk torang semua. Kita menang atas semua dosa-dosa, semua karena Tuhan Yesus. Saat ini kita akan beribadah bersama, bersyukur bersama, merayakan ibadah Paskah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Di pagi hari ini semua tentu ada sukacita, ada kegembiraan, kebahagiaan. Sehat kuat senantiasa menjadi bahagian kita semua. Untuk itu, atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu menyampaikan selamat beribadah buat kita sekalian. Tuhan pasti memberkati kita. Saat ini kita akan buka ibadah di pagi hari ini dengan pujian I Will Sing for Jesus. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur, pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku, untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Nah, adik-adik, saat ini duduk yang sopan. Kita akan buka rangkaian ibadah di saat ini dengan doa. Dan doa nanti akan dipimpin oleh Encik Sinca. Dan dalam persiapan kita masuk dalam doa, kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Nah adik-adik, semua kunci tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mati, tetapi pada hari ini kami anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania boleh merayakan kemenangan atas kebangkitan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih karena kami mempunyai Allah di dalam Yesus Kristus yang sungguh hidup, sehingga kami semua di pagi hari ini boleh dikumpulkan bersama-sama dalam mengikuti ibadah perayaan Paskah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania. Engkau Tuhan dan Allah kami yang akan menuntun ibadah kami. Biarlah ibadah kami
boleh jadi seturut kehendak-Mu, dan biarlah kami semua boleh memuji dan memuliakan Engkau atas kemenangan-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama bersukacita, memuji, memuliakan Engkau, karena kami sungguh bahagia mempunyai Allah seperti Engkau. Karena itu ya Bapa di surga, kami mau serahkan jalannya ibadah Paskah Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Betania di pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memuji-muji Tuhan, bersukacita bersama, bergembira bersama, karena kemenangan sudah jadi milik kita. Kita akan memuji-muji Tuhan. Untuk itu yang di rumah, bangkit berdiri, kita akan menyanyi hanya satu kali, hidup-hidup selamanya dan besar cinta Yesus. Bukan seperti darah domba atau lembu biasa dipersembahkan untuk penyucian berulang kali, tapi darah Kristus yang tak bercacat, tak bercela, yang menyucikan manusia dari segala dosa. Karena setiap manusia akan mati satu kali, kembali menghadap Tuhan dan dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Bukan seperti darah domba atau lembu biasa dipersembahkan untuk penyucian berulang kali, tapi darah Kristus yang tak bercacat, tak bercela, yang menyucikan manusia dari segala dosa. Selamanya Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Nah, adik-adik,
Kalau tadi terang semua muji-muji Tuhan, saatnya kita duduk yang manis, sopan. Kita akan belajar Alkitab. Pertama kita akan belajar ayat hafalan yang nanti akan dipimpin oleh Enci Ine. Nah, adik-adik sekalian, saat ini Enci akan mengajak adik-adik sekalian untuk menghafal ayat hafalan. Mari bersama kita buka dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. Sekali lagi, kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. So, dapat semua adik-adik? Kita akan membaca secara bersama-sama pakai alamat pembuka dan alamat penutup. Oke? Ya, kita mulai. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Enci mengharapkan adik-adik untuk tutup Alkitab. Sudah semuanya? Ya, adik-adik kita akan menghafal ayat hafalan bersama. Adik-adik akan melihat di layar. Kita bersama-sama kembali menghafal ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Ya, satu kali lagi ya adik-adik. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Nah, bagaimana adik-adik? So bisa menghafal semuanya? Nah, nanti sebentar adik-adik akan menghafalnya dan Enci harapkan adik-adik bisa mengirimkan video ketika adik-adik menghafal ayat hafalan nanti di grup anak-anak sekolah minggu Jemaat Betania. Tapi sebelum itu, Enci mau menjelaskan sedikit tentang ayat hafalan ini. Enci mau tanya dulu siapa yang tahu di rumah, mengapa domba itu membutuhkan seorang gembala? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi adik-adik, domba itu membutuhkan gembala karena domba itu adalah merupakan hewan yang lemah. Dia tidak mempunyai alat untuk mempertahankan diri sendiri. Misalnya kerbau. Kerbau memiliki apa adik-adik di kepalanya? Ada DP tanduk. Fungsi dari tanduk dari kerbau adalah ketika ada ancaman, maka dia bisa tanduk itu orang ataupun hewan yang lain akan mengganggu dia. Nah, yang kedua, kalau rusa, kira-kira apa kelebihan rusa? Kalau ada ancaman terhadap dirinya. Iya, betul sekali. Rusa pelari bagaimana adik-adik? Cepat sekali. Nah, jikalau ada ancaman, maka dia akan lari untuk melarikan diri. Sedangkan kalau domba bagaimana adik-adik? Domba tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk mempertahankan dirinya, sehingga dia mengharuskan ada seorang gembala. Nah adik-adik, di gambar tadi kita mempunyai seorang gembala yang baik. Siapa namanya adik-adik? Betul sekali, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita adalah merupakan gembala yang sangat baik. Kenapa dia sangat baik? Karena Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk torang semua. Untuk adik-adik, untuk Enci, untuk mama papa, adik kakak, oma dan opa. Karena dahulu torang semua ini adalah orang berdosa. Torang masih tinggal di jalan yang gelap. Tapi ketika Tuhan Yesus memberikan nyawanya, dia rela menderita di kayu salib untuk menebus dosa siapa semua?
Ya, dosa kita semua. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, maka kita diberikan kemenangan. Itulah yang kita rayakan pada hari ini. Hari apa kote hari ini adik-adik? Betul sekali, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita sudah menang dari maut. Ya, demikian adik-adik untuk ayat hafalan kita pada saat ini. Enci harapkan agar jangan lupa untuk mengirimkan video di grup anak sekolah minggu. Nah adik-adik, kita sudah belajar ayat hafalan, dan jangan lupa ayat hafalan tadi dihafal, terus dikirim videonya di grup anak sekolah minggu. Dan saat ini kita siapkan hati, torang petelinga untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini nanti akan disampaikan oleh Encik Din. Aku jomba kecil yang tersesat sendirian, mulai ke kiri, mulai ke kanan, siapakah yang kau bertuju? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku jomba kecil jatuh ke lubang tak bisa naik, ku panik, ku menangis, teriak minta tolong. Siapakah yang akan menolongku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil ketakutan dikejar si buah serigala yang lapar dan singa yang jahat. Siapakah yang kau rindu? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil kehausan kelaparan, ku ingin sungai yang jernih dan rumput yang hijau. Siapakah gembalaku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan baik encik yang akan bercerita maupun adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkannya. Adik-adik semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami semua mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan Yesus, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami maksud cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berceritalah Engkau di tengah-tengah kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, encik percaya adik-adik semua sudah siap dengan Alkitab, ya. Kita akan membaca bersama-sama pembacaan Alkitab kita yang terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Lukas 15 ayat 1 sampai 7 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Domba yang Hilang. Kita mulai.
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Shalom adik-adik. Apa kabar pagi ini? Oke, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Nah, adik-adik, tentunya saat ini kita semua bergembira, bersukacita, karena hari ini adalah hari kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memenangkan maut, sehingga kita, kalau kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita bersama-sama. Tadi kita semua sudah mendengarkan cerita, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab tentang gembala yang baik. Nah, adik-adik, Anci mau tanya, siapa yang pernah mendengar cerita tentang pengembala domba? Ya. Dan apa tugas pengembala domba? Coba adik-adik, apa tugas pengembala domba? Ya. Jadi kalau dia sementara mengembalakan domba, apa dia tugas? Ya. Nah, tentunya tugasnya adalah ia mau menyelamatkan dombanya. Dia mau memberikan makanan bagi dombanya. Dia mau memberikan minuman kalau dombanya haus. Dan apabila ada binatang buas yang akan menerkam dombanya, dia pasti akan melawan, ya, karena dia mau menyelamatkan domba-dombanya. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah gambar Tuhan Yesus memeluk domba, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa itu gembala adalah Tuhan Yesus, dan domba-domba adalah torang semua, ya. Ada kita manusia. Kita semua adalah manusia, adalah domba, ya. Nah, baik anak perempuan, anak laki-laki, anak yang masih kecil, anak yang sudah besar, baik mama, papa, oma, kita semua adalah domba, ya. Nah, gembala kita adalah Tuhan Yesus. Nah, apa sebab Tuhan Yesus itu baik dalam terang kehidupan? Dia rela adik-adik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat baik, dia sangat mengasihi orang semua. Dia sayang pada orang semua sehingga dia merelakan nyawanya ganti domba-dombanya. Ya, supaya orang itu selamat, iya toh? Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, itu domba-domba itu adalah orang semua, ya. Nah, Tuhan Yesus kasihan karena dia sayang, dia rela mati di kayu salib untuk menghapus orang pedosa. Dia rela menderita, ya.
dicaci, dimaki, dipukul karena dia sangat mengasihi torang semua, ya. Nah, adik-adik, pada suatu saat ketika Yesus sementara berdoa dengan murid-muridnya, selesai ikut berdoa kan? Nah, datanglah prajurit-prajurit yang disuruh oleh para ahli-ahli Taurat, ya, imam-imam untuk datang menangkap Tuhan Yesus, ya. Dan ada satu hal yang paling mulia yang telah dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Apa itu adik-adik? Pada saat mereka prajurit-prajurit itu datang, ya, Tuhan Yesus tanya, kamu mau cari siapa? Nah, adik-adik, dorang bilang mau cari itu Yesus orang Nazaret. Ya, apa tuh Yesus ada bilang? So kita dia. Nah, adik-adik, pada saat itu adik-adik, tuh prajurit-prajurit itu dorang rebah, jatuh semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah berkuasa. Dia adalah Allah sendiri, maka karena dia Allah dia berkuasa, ya. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tetap merelakan dia ditangkap dan dia dibawa adik-adik sekalian ke mahkamah agama, ya. Bawa ke mahkamah agama adik-adik. Dan di situ adik-adik mereka menyesah dia. Mereka bertanya-tanya untuk mencari itu DP salah adik-adik. Tapi adik-adik sekalian, jangan ada salah satu kesalahan yang mereka dapat Pak Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengirim dia kepada Pilatus. Nah, kepada Pilatus juga demikian. Pilatus so tanya-tanya, so cari-cari DP kesalahan. Tidak ada satu kesalahan yang itu Pilatus ada dapati. Dan akhirnya karena Pilatus takut pani masyarakat ini orang-orang pada waktu itu, sehingga dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dan mereka membawa Tuhan Yesus ke Bukit Golgota. Di sana adik-adik dia disalibkan, ya. Di sana dia disalibkan adik-adik. Dan kita melihat banyak yang menyaksikan akan kejadian atau peristiwa dari Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik kira-kira ada berapa Kang yang ada disalibkan? Ada 3 kote, ada 3, ya. Ada 3. Apa Tuhan Yesus juga bersalah? Nggak adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah bikin kesalahan, ya. Nah, pada saat mereka sudah di kayu salib adik-adik, kasihan adik-adik kalau di sebelah dorang nyadak dipaku, cuma diikat, tapi Tuhan Yesus dipaku DP tangan dan kaki, ya. DP tangan kasihan dan kaki ada dipaku adik-adik. Adik-adik sedang orang cuma kena jarum sedikit sakit sekali. Apalagi Tuhan Yesus dorang paku dan paku besar. Adik-adik boleh bayangkan. Nah, adik-adik itu semua Tuhan Yesus lakukan karena Tuhan Yesus sayang sekali pada orang. Dia sangat mengasihi orang semua. Dia nak suka orang semua mau binasa. Tuhan Yesus suka orang semua mau tinggal sama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, adik-adik, setelah itu adik-adik dia menyerahkan nyawanya dan dia bilang sudah selesai. Apa sebab dia katakan sudah selesai? Dia petugas sudah selesai karena dia semua mati adik-adik. Jadi adik-adik dia petugas itu dia selamatkan, dia petugas yaitu mau selamatkan 4 orang tuh. Nah itu selesai karena dia serahkan DP nyawa, ya. Nah akhirnya adik-adik mereka membawa Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus itu dorang kote pergi ambil pada dia, kong kasih turun dari dari kayu salib, ya. Dorang kasih pakai kain yang halus sekali yang bagus, kong dorang pi kubur pada Tuhan Yesus. Kong adik-adik tahu di kubur itu dorang pele dengan batu besar sekali, ya. Kalau cuma 2 atau 3 orang susah mau kasih guling tuh batu besar, ya. Nah, kong dorang kasih jaga 1 prajurit. Jadi ada prajurit yang ada jaga Pak Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik lihat ini. Ada prajurit yang ada jaga itu kubur Tuhan Yesus. Nah, pada hari yang ketiga adik-adik, ini prajurit ini kaget sekali karena apa? Ada gempa bumi, ada tanah goyang dang. Adik-adik kalau hari-hari tanah goyang tuh, adik-adik kalau tanah goyang rasa bagaimana? Senang kalau tanah goyang? Takut tuh, takut. Begitu juga tuh prajurit itu. Dia takut dan dia pingsan adik-adik. Karena dia lihat ada malaikat yang datang, ya.
ada kasih guling itu batu besar. Kong sudah adik-adik tahu. Itu perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi itu, dorang ada lihat, dorang saksikan. Bukan cuma lagi dorang tuh perempuan-perempuan itu, tapi adik-adik ada murid Tuhan Yesus, ada 2 murid Tuhan Yesus yang datang, yang ada saksikan memang betul Tuhan Yesus so bangkit, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dia rela mati di kayu salib karena dia mau selamatkan orang semua. Adik-adik tahu, semua orang papancuri, pemalang orang tua, ya toh, ambil teman mainan, itu semua Tuhan Yesus dia tanggung di kayu salib, ya. Dia lakukan semua itu karena dia sayang semua orang. Dan memang tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mau selamatkan orang semua. Dia harus menderita, dia harus mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, ya. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang sangat mengasihi domba-dombanya. Tuhan Yesus dia sangat mengasihi orang semua, ya. Dia ini mau di antara orang ada yang hilang. Dia suka semua orang ada bersama-sama dengan dia. Baik di sementara itu adik-adik, Tuhan Yesus dia mau supaya adik-adik semua boleh pergi tinggal di surga. Toh? Tapi ada DP syarat. Orang mesti apa? Mesti percaya Tuhan Yesus. Kalau orang percaya Tuhan Yesus, orang pasti masuk di surga. Nah, itulah tugas gembala terhadap domba-dombanya. Itu sama dengan Tuhan Yesus dengan orang semua. Karena Tuhan Yesus sayang pada orang, sampai Tuhan Yesus rela DP nyawa itu. Dia korbankan DP nyawa, mati, menderita, disiksa, dicambuk, ya. Karena dia sangat mengasihi orang semua. Jadi adik-adik sekalian, marilah di dalam torang kehidupan adik-adik, torang selalu mau melakukan apa yang baik di mata Tuhan Yesus. Torang selalu mau menyenangkan akan hati Tuhan, ya. Torang selalu mau beribadah, berdoa, memuji, memuliakan, baca Alkitab. Supaya orang semua jadi anak-anak Tuhan. Orang semua jadi domba-domba, bukan domba yang hilang, tapi orang berada dalam Tuhan Yesus selalu. Karena itulah yang disukai oleh Tuhan Yesus di dalam orang kehidupan. Jadi adik-adik sekalian, bagi adik-adik yang sudah mendengar cerita ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus, coba semua angkat tangan. Nah, adik-adik, sekarang orang mau berdoa, ikone enci mau berdoa, toh? Karena cuma orang mau percaya, orang boleh masuk surga, kan? Jadi adik-adik semua ikut apa enci mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sangat baik dan sangat mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk hapus dosa kami. Dan kami mengundang Tuhan Yesus masuk di hati kami masing-masing. Tuhan Yesus selalu mau menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, orang sudah dengar cerita firman Tuhan, orang so tahu siapa tuh gembala yang baik, yang mati demi orang semua. Torang percaya firman Tuhan tadi akan terus menuntun torang walaupun torang masih kecil. Torang percaya Roh Kudus akan terus memampukan torang untuk terus percaya bahwa Tuhan Yesus akan masuk torang hati dan kehidupan. Saat ini kita akan memberi persembahan sebagai wujud syukur torang kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu memberi untuk torang lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita akan memberikan persembahan. Dan sambil kita memberi persembahan, kita angkat pujian sejuta-sejuta dan diakonia. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, 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 persembahan
Tuhanku adalah sejuta. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. D-I-A-K-O-N-I-A, D-I-A-K-O-N-I-A, beri persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ambil sikap yang baik yang ada di rumah, duduk yang manis. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa nanti akan dipimpin oleh Encik Lucia. Dan dalam persiapan kita masuk dalam doa, kita angkat pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami, Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kepadamu atas kasih kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Kami boleh memperoleh keselamatan lewat karya pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau yang sudah mati, namun di hari yang ketiga Engkau bangkit mengalahkan kuasa maut. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan akan hari kemenangan, yaitu hari Paskah di hari ini untuk anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania. Ini semua boleh terjadi, terlaksana karena kuasa kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu, Encik Din, Engkau urapi terus dia dengan kuasa hikmat Roh Kudus-Mu. Kuat sehat Engkau anugerahkan bagi dia Bapa, sehingga nama Tuhan yang selalu ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu di saat ini Tuhan. Kami sebagai Komisi Anak Sekolah Minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania, kami boleh merayakan hari kemenangan, hari Paskah. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menolong kami, memampukan kami untuk selalu memiliki sukacita, damai di hati kami, sehingga benar-benar Bapa di hari ini kami memiliki kesukaan yang besar karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Lewat berita kebenaran firman-Mu, Engkaulah Yesus, gembala kami yang baik, yang akan selalu menjaga dan menuntun kami agar supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan.
lewat ibadah ini juga kami sudah memberi persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah kami beri sehingga dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan untuk pelayanan yang ada di sekolah minggu kami Jemaat Gemim Betania. Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami pun berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania dengan kasih dan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan biar selalu nyata di tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, bahkan guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Begitu pula dengan guru-guru sekolah minggu. Sehingga Bapa Sorgawi dengan kasih dan sayang Tuhan, kami selalu merasakan betapa besar cinta kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, biar kami Tuhan selalu mengucap syukur atas segala kasih dan sayang Tuhan yang selalu Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia yang kami cintai. Bapa Sorgawi, dengan kasih dan rahmat-Mu Engkau berkati pemerintah kami, dari Bapak Presiden sampai yang ada di daerah kami. Biarlah dengan hikmat Sorgawi-Mu, roh takut akan Tuhan, mereka pun dapat memerintah kami sebagai rakyatnya dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan yang ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Engkau Yesus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan juga menjaga, melindungi, memelihara kehidupan orang tua kami masing-masing. Sehingga Bapa Surgawi dengan kuat sehat Engkau taruhkan dalam kehidupan orang tua kami, sehingga kami pun semuanya berada di dalam perlindungan, pertolongan dan kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami pun Tuhan akan bersama-sama mendoakan untuk program yang ada di Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu. Tuhan berkati biar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bagi Ibu Penatua Enci Ine, Tuhan berkati dia dengan kasih dan sayang Tuhan, dengan kuat sehat, sehingga ia dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjalankan tugas pelayanan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Kami akan bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah diundang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan, dan berkat saat ini akan dipimpin oleh Enci Din. Nah, adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Ambil sikap berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan memberkati adik-adik sekolah minggu, Jemaat Betania Teling Tingkulu bersama guru-guru sekolah minggu dan orang tua, bahkan kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia
haleluya ku menang, haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, Roh Kudus turun. Nah, adik-adik yang di rumah, demikian ibadah kita di saat ini telah selesai. Orang percaya apa yang orang lakukan di saat ini pasti diberkati oleh Tuhan. Untuk itu tetap diingatkan buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan. Kemanapun adik-adik pergi jangan lupa pakai masker. Terus mencuci tangan, menjaga jarak, dan terus percaya bahwa gembala yang baik akan terus menjaga, menolong, dan menuntun kita. Selamat Paskah semua, Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom.